Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1965. Munculnya Dewa Iblis Laza. Penghancur pertama kali muncul di hadapan publik. Menjadi pahlawan Super War Eagle. Dan Richard yang paling diuntungkan. Karena rencana pembunuhan Nathan Clark, dia mendapat penghargaan yang besar. Awalnya, dia hanyalah juru bicara laboratorium para dewa. Dianggap sebagai kelas bawah. Tapi setelah membunuh Nathan Clark, dia langsung dipromosikan ke peringkat inti dari laboratorium para dewa. Memiliki hak untuk masuk dan keluar markas utama laboratorium para dewa. Dan dapat mengerahkan 90% teknisi dan personel laboratorium para dewa. Hal ini membuat Richard hampir mati kegirangan. Ini berarti dia dapat berhubungan dengan lebih banyak teknologi inti, lebih banyak rahasia misterius, dan memobilisasi lebih banyak master. Di sampingnya tidak hanya sebatas penghancur seorang. Dia bisa memobilisasi keberadaan yang lebih kuat dari penghancur. War Eagle bahkan menghadiahi Richard dengan banyak hal duniawi. Seperti kekuasaan dan kekayaan. Tapi Richard tidak tertarik. Tujuannya adalah menjadi inti dari laboratorium para dewa. Kebahagiaan ganda. Nathan Clark meninggal. Tujuannya juga tercapai. Terima kasih, Nathan Clark. Kupikir aku tidak akan pernah menjadi inti dari laboratorium para dewa dalam hidup ini. Richard tertawa bangga. Richard segera memulai eksperimen Ernest Suarez untuk mengubah tubuh energi. Selanjutnya tidak ada yang bisa menghalanginya. Pasukan Pulau Leste sama bersemangatnya dengan Richard. Jika Nathan Clark masih hidup, dia akan terus menekan dunia bela diri Pulau Leste. Bahkan akan mempengaruhi mereka. Begitu Nathan Clark meninggal, rencana mereka bisa dilaksanakan. Setelah kematian Nathan Clark, ada yang berduka, ada yang gila, ada yang bahagia dan ada yang menghina. Bahkan ada yang naik jabatan dan menjadi kaya. Ini adalah pukulan yang menyakitkan bagi Neslandia. Selama ini, berapa banyak konspirasi musuh yang telah dia hancurkan. Saat ini, Tanjung Emas hampir rata diinjak. Entah berapa banyak master yang datang kemari, mencari semua petunjuk. Namun selain sisa-sisa pertarungan, hanya ada genangan darah di tempat kejadian. Itu sengaja dimanipulasi oleh setengah dewa setengah hantu. Mereka tidak dapat menemukan apapun. Saudaraku, tolong ingat dua nama, Richard dan Penghancur. Aku bersumpah mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Dewa Iblis Pedang meraung. Balas dendam untuk pemimpin. Balas dendam. 7 Dewa Iblis dan pasukan Dewa Iblis berteriak. Selain itu ingat, meskipun pemimpin sudah tiada, tapi kita harus mematuhi semua yang diajarkan pemimpin. Dewa Iblis Pedang memerintahkan. Nathan Clark tidak hanya menaklukkan mereka dengan kekuatan, namun menaklukkan mereka dengan karismanya. Apa? Nathan Clark sudah mati. Secara kebetulan, organisasi kitab suci baru saja mengirim 18 malaikat kegelapan untuk mencarinya. Di tengah jalan, berita kematian Nathan Clark menyebar. Mereka juga terkejut. Jenius yang cocok untuk organisasi kitab suci pergi begitu saja. Semua orang terkejut. Mungkinkah semua orang ditipu oleh Nathan Clark? Dia sama sekali belum mati. Orang yang berbicara adalah yang terkuat dari 13 Dewa Iblis di bawah Dewa Iblis Megam, Dewa Iblis Laza. Menurut informasi yang kami periksa, beberapa kali Nathan Clark tidak mati. Dia menipu semua orang. Dewa Iblis Laza berkata dengan pasti. Sebelumnya kematian Nathan Clark memiliki alasan. Tapi kali ini jasad Nathan Clark telah dihancurkan. Dan Richard yang menyaksikan Nathan Clark mati dengan matanya sendiri. Semua orang tahu betapa hati-hatinya Richard. Setelah malaikat kegelapan lainnya mengeluarkan teori ini, semua orang terdiam. Memang seperti itu. Organisasi kitab suci sangat mengerti Richard. Yang lain mengatakan bahwa dia sudah mati. Itu mungkin palsu. Tetapi ketika Richard mengatakan dia sudah mati, itu pasti benar. Oke. Kalau begitu mari kita pulang. 18 malaikat kegelapan berbalik di tengah jalan. Setelah beberapa hari hening, tidak ada kabar tentang Nathan Clark. Setengah dewa setengah hantu tidak pernah menemukan jasad Nathan Clark. Tidak ada petunjuk sama sekali. Dia sendiri sudah menyerah. Aku sudah mencoba yang terbaik. ... Tapi kemana perginya jasad Nathan Clark? Bab 1966.
Seluruh dunia tertipu olehnya. Apa dia langsung dimakan hiu atau binatang lainnya? Atau ada yang menyelamatkannya? Tidak ada yang tahu tentang hilangnya jasad Nathan Clark. Kecuali setengah dewa setengah hantu. Semua orang mengira tubuh Nathan Clark telah dileburkan. Jadi kemana perginya jasad Nathan Clark? Segala hal pasti ada alasannya. Tidak mungkin menghilang tanpa alasan. Richard tidak menyadari ada berita di web gelap internasional. Nathan Clark tidak dibunuh oleh penghancur seorang. Dia dibunuh oleh banyak master yang bekerja sama. Penghancur hanya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mereka juga menjabarkan nama-nama master yang datang membunuh Nathan Clark. Dan semua detail pertarungan Nathan Clark dengan mereka dicantumkan satu persatu. Semua ujung tombak diarahkan ke Richard dan pasukan Pulau Leste. Richard sangat terkejut. Siapa identitas di penerbit web gelap? Bisa-bisanya dia mengetahui semua pertarungan dengan detail. Mereka jelas mengisolasi segalanya. Bagaimana pihak lain tahu? Pasukan Pulau Leste juga tidak mungkin mengatakannya. Siapa sebenarnya? Dia juga mengunduh banyak bukti. Membuktikan semua peristiwa ini. Dia mengaku sebagai pengagum Nathan Clark. Meskipun Nathan Clark sudah mati, kebenaran harus terungkap. Dia ingin semua orang tahu betapa beraninya Nathan Clark saat itu. Tapi bagaimanapun juga, dua kepalan sulit menandingi empat tangan. Tidak seperti yang diumumkan Richard bahwa Nathan Clark dibunuh oleh penghancur seorang diri. Ya Tuhan, begitu banyak master. Semua dibunuh oleh Dewa Perang Clark. Masih ada satu beban di sisinya. Dia tetap bisa membunuh begitu banyak master. Layak menjadi peringkat langit pertama Neslandia. Sialan. Penghancur ini tidak memiliki etika bela diri. Dasar sampah. Sekelompok penjahat hina dan tak tahu malu. Mereka harus binasa. Saat semua orang memuji keberanian Nathan Clark, mereka juga menyerang Richard dan penghancur. Sepanjang hidupnya Nathan Clark sangat hebat dan tetap hebat setelah meninggal. Bahkan Balai Rahalang tidak memperbarui daftar peringkat langit Neslandia. Untuk saat ini, Nathan Clark masih menjadi peringkat langit pertama Neslandia. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Berada dalam daftar walaupun setelah meninggal. Tetap menduduki peringkat pertama. Inilah pesona Nathan Clark. Namun nyatanya, pemahaman semua orang berbeda dengan Balai Rahalang. Balai Rahalang tampaknya telah menemukan sesuatu dan memiliki pemikiran yang berbeda. Tapi mereka tidak mengatakannya. Yang lain tentu tidak tahu. Balai Rahalang sangat misterius bahkan Dewan Angkasa tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, Balai Rahalang bisa menemukan organisasi kitab suci. Mereka tidak memperbarui peringkat langit. Dan tetap memberi peringkat pertama pada Nathan Clark. Mungkin mereka memiliki makna yang dalam. Setelah mengetahui kebenarannya, 7 dewa iblis itu semakin marah. Mereka sudah merencanakan bagaimana membalas dendam. 18 malaikat kegelapan datang ke suatu tempat di benua utara. Di mana langit berkabut. Pasir beterbangan dan batu bertebaran. Angin kencang menerpa. Ada kastil hitam besar di depan. Seperti monster kuno dengan mulut berlumuran darah. Misterius dan menakutkan. 18 malaikat kegelapan masuk. Di sebuah aula, mereka jatuh berlutut bersamaan. Dengan wajah penuh ketaatan. Sama fanatiknya dengan orang beragama. Ada bayangan hitam samar duduk di kursi tinggi. Tuhan kegelapan. Nathan Clark sudah mati. Kita tidak bisa membawanya kembali. Dewa Iblis Laza berkata dengan hati-hati. Richard dari laboratorium para dewa yang merancang dan membunuhnya secara langsung. Berita itu telah dikonfirmasi. Yang lain menambahkan. Hening. Keheningan yang panjang. 18 malaikat kegelapan berlutut di tanah dengan gelisah. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Tuhan kegelapan. Tidak ada yang berani bersuara untuk bertanya. 1 menit penuh berlalu. Tiba-tiba terdengar suara agung dan aneh. Seluruh dunia telah tertipu olehnya. Duar, apa? Begitu diucapkan Tuhan kegelapan. Kata-katanya sungguh mengejutkan. 18 malaikat kegelapan semua tertegun. Ada ekspresi luar biasa di dalam mata mereka. Apa? Seluruh dunia telah tertipu olehnya. Bukankah itu berarti, mungkinkah Nathan Clark menipu kita? Dia belum mati. Sebuah pertanyaan mengerikan lahir di benak setiap orang. Bersambung.